Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat, merupakan cucu dari Sri Pakualam ketiga. Profesi yang digeluti oleh Ki Hajar Dewantara adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu. Di antaranya adalah The Express, Utusan Hindia, Miden Jawa, Cahaya Timur, Kaum Muda, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumi Putra kepada penjajah. Jiwanya sebagai pendidik yang tertanam sejak lama direalisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 dengan tujuan mendidik masyarakat Bumi Putra. Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar dan baik. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan, batin, serta keselamatan hidup lahir. Ingarsa Suntulada, Ingmadia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Taman siswa menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa puluh tahun. Kita amat mengingini untuk menemukan titik tolak agar kita dapat berorientasi kembali. Kita telah salah jalan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar aturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Dalam berbicara, seseorang harus tetap berpikiran jernih hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Anak-anak hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti
itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan, serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap.